jiwaku. Dasar murid durhaka, waktunya belum tiba, kenapa kamu malah bakar tubuhku? Dalam hitungan menit, jiwaku akan hancur. Bagaimana ini? Gak apa-apa. Yang penting tubuh ini selamat. Aku harus turun dulu. Ternyata ini tubuh nggak berguna yang ilmu bela dirinya hancur. Kak, jangan mati, Kak. Kalau kamu mati, aku gimana? Siapa kakakmu? Kak, cepat turun. Aku akan mati. Kak, gimana kondisimu? Kamu nggak apa-apa kan, Kak? Kak, jangan mati. Rencana pengenal ini untuk murid bawahan dari Gunung Biru. Seingatku sekte ini didirikan sama salah satu muridku 100 tahun lalu. Ayo kita pulang. Pulang kemana? Ayo kita pulang. Kompetisi Gunung Biru akan segera dimulai. Kita sudah 3 tahun berada di peringkat bawah. Kalau kali ini masih jadi yang terbawah, kita akan diusir dari Gunung Biru dan harus hidup sendiri. Johnny, seleksi internal sekte akan segera dimulai. Masa depan kita semua ada di tanganmu. Johnny pasti berusaha sekuat tenaga. Oh, jadi ini geng besi yang didirikan keturunan muridku. Paman, Buat apa kamu bawa dia pulang? mohon ketua biarkan kakakku kembali ke sini. Kompetisi Gunung Biru akan segera dimulai. Geng besi di ambang kehancuran tidak mampu hidupi pecuncang yang ilmu bela dirinya hancur. Cepat pergi. Kamu si cicit muridku beraninya bilang aku ini pecundang. Orang tuaku baru saja meninggal. Kalian sangat tidak tahu terima kasih. Di depan altar leluhur kalian perlakukan anaknya seperti ini. Ratih, sekte sedang diambang kehancuran ayahku dan para tetua sudah bekerja keras demi masa depan sekte. Sedangkan kakakmu si Tirta tidak berguna dan buat malu leluhur. Punya keturunan yang menindas anak yatim piatu. Justru leluhur kalian yang merasa malu. Kurang ajar! Beraninya kamu asal bicara di depan altar leluhur. Kak, jangan asal bicara. Asal bicara, aku memang sedang marah. Dasar gak sopan, cepat sujud dan minta maaf. Sujud dan minta maaf. Mereka mungkin tak pantas menerimanya. Kurang ajar! Dasar anak durhaka, cepat berlutut. Beneran mau aku berlutut? Omong kosong, cepat berlutut. Berlutut. Baik, aku akan berlutut. Cucu muridku sesepuh ini berlutut untuk kalian. Kalian harus buka mata dan lihat baik-baik. Ini sudah. Sekarang tetua juga sudah tiada masalah harus diselesaikan. Semuanya, aku punya satu saran yang buat semua orang puas. Kalian khawatir soal kompetisi Gunung Biru, kan? Begini, kalau adikku bisa kalahkan semua orang dan jadi juara kompetisi internal, kamu harus serahkan posisi ketua sekte pada adikku. Setelah adikku jadi ketua sekte, aku akan bergantung padanya. Jadi kesayangan adikku juga nggak masalah, kan? Hanya dia? Kak, sejak kamu pergi dari sekte, aku dari peringkat 2 dari bawah jadi yang terakhir. Aku mana mungkin kalahkan mereka, apalagi di sana ada Kak Johnny. Kamu sama sekali tak tahu sehebat apa Kak Johnny. Jangan khawatir. Setelah ketawa, ayo bertarung. Kalau tak berani, serahkan posisi ketua sekte pada adikku. Baik. Karena kamu tidak tahu diri, taruhan ini akan kuterima. Baik, kalau begitu lihat saja nanti. Ayo, Tunggu. Gimana kalau Ratih tidak dapat juara 1? tidak dapat juara 1, adikku akan bunuh diri. Kak, Berani sekali. Karena mereka berdua cari mati sendiri. Maka jangan salahkan aku. Lapar banget. Kak, kenapa kamu taruhan dengan mereka? Aku mana mungkin kalahin mereka? Masalah kecil. Kamu malah mau aku bunuh diri. Kamu ini menjual adikmu sendiri. Kamu tega banget. Jangan nangis.
Begini, gimana kalau aku berikan hadiah sebagai permintaan maaf? Bajumu saja kayak pengemis, mana ada uang buat beli hadiah. Dengerin aku saja, sini. 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 Duduk. So, kakak akan ajarkan jurus kebangkitan diri. Apa? Meski aku ini tidak bisa gunakan seluruh kekuatanku, tapi bagikan sedikit padamu bukan hal yang susah. Setiap gerak bangkitkan petir berdiam ditemani angin dan awan. Siapa pendekar sakti yang sedang bertarung? Kalau sekte kita punya pendekar sesakti itu pasti akan sangat bangga. Oh, capek banget. Gerakan kecil begini, kalah jauh dari zamanku dulu. Kak, jurus kebangkitan diri yang kamu ajarkan ini beneran berguna. Kenapa aku merasa nggak ada yang berubah? Kamu latihan saja, kapan aku pernah bohongi kamu? Tanda langit muncul, ini pasti pendekar jenius yang mengguncang bumi. Ayah, apa itu? Kamu datang tepat waktu. Menurutku geng besi pasti ada si pendekar jenius yang muncul. Begini, kamu ke sana dengan dalih seleksi untuk diam-diam cari tahu. Ingat, jangan cari masalah. Baik, Pergilah. sekte rendahan kayak gitu mana mungkin punya pendekar jenius. Kali ini aku harus cari kesempatan buat bubarin sekte itu. Sudah datang. Ganteng banget. Kenapa malah si pecundang ini? Maaf ya, aku terlambat. Berpakaian bagus tapi nggak berguna, cepat ke tempatmu, tetua Anissa akan segera datang. Kak Tirta, di sini. Berdiri di belakang. Kamu nggak sadar kamu itu siapa? Pecundang. Tetua Anissa tiba. Ini Tetua Anissa. Dia itu wanita. Dia suka berdandan jadi pria. Dia putri tunggal ketua sekte Arjuna. Dari kecil dia ingin warisi posisi ketua sekte. Hanya saja dia takut sekte bawahan tidak menerima karena dia wanita. Jadi dia berdandan seperti pria. Oh, ternyata aku kurang perhatian soal urusan Gunung Biru. Ketua murid geng besi semua sudah hadir. Mohon Anda beri arahan. Ketua sekte beri perintah. Seleksi geng besi kali ini dipimpin langsung olehku. Aku terus terang di awal kompetisi seleksi kali ini, jika geng besi tidak sesuai dengan keinginanku, maka geng besi langsung bubar. Seleksi dimulai. Pertandingan pertama kekuatan tangan yang memadamkan lilin paling banyak akan jadi pemenang. Sepuluh lilin biasanya paling banyak hanya 8 lilin. Setelah dibimbing beberapa hari dia ada kemajuan besar. Memadamkan 16 lilin, Kak Joni. Hebat banget. Hebat banget Kak Joni, hebat banget. Orang ini adalah anakku. Ratih, giliranmu. Berarti si pecundang ini pasti akan memalukan.
Tidak ada yang padam, memang pecundang. Tidak tahu diri. Beneran memalukan. Dasar orang bodoh. Fajar! Kamu biarkan pecundang ini di tempatmu karena reputasi Gunung Biru terlalu bagus. Ingat. Tua. Waktu. Jurus ajaran kakak ternyata beneran nyata. Rati hebat banget. Wanita ini bernama Ratih. Dari dulu memang bodoh tetua tidak tahu. Di sekitar geng besi ada 2 pendekar sakti yang bertarung dan menimbulkan keanehan. Itu pasti bukan perbuatan dia. Rati, geng besi punya murid seperti ini. Memang pantas dibubarkan. Putri Arjuna ini harus diberi pelajaran menindas dengan kekuasaan beraninya menindas orangku. Pertandingan kedua. Sebentar. Aku yang menguji kecepatan kaki pecahkan kendi di udara. Kendi akan bergerak cepat dan terbanyak akan menang. Lima. Selanjutnya, lima Kak Joni keren banget. Kak Joni hebat banget. Kemampuan Kak Joni meningkat. Hebat. Tahan kekuatanmu. Pakai sepertiga saja. Mengerti? Sana. semangat. Jangan buat malu keluarga bakti dan harga diri kakak pecundangmu. Kalau aku menahan kekuatan, pasti diremehkan si Johnny. Aku akan pakai seluruh tenagaku. Rati bisa terbang setinggi itu? Apa dia dipilih pendekar sakti lalu dibawa ke langit? Tidak mungkin, mana mungkin pendekar sakti abaikan aku lalu milih dia. Dasar bodoh, saat perlu kekuatan dia nggak pakai. Malah pakai kekuatan di saat perlu kecerdikan. Gak apa-apa. Jatuh dari langit. Dia pasti mati. Mati juga bagus. Biar nggak buat kita malu. Kayaknya dia terseret pertarungan pendekar sakti. Sayangnya, dia loncat terlalu tinggi dan mati. Masih hidup? Ini nggak mungkin. Denyut nadi lemah, hampir tidak terasa. Kemampuannya jelas biasa saja. Sebenarnya siapa pendekar sakti yang bertarung? Bahkan aku juga tidak bisa tahunya. Dengan kemampuanmu, kamu kira bisa bongkar rahasiaku? Padahal aku sempat mengira geng besi beneran ada orang yang berbakat. Dasar nggak berguna. Memalukan. Lihat dirimu. Maaf. Kamu lebih pintar dari orang bodoh itu. Tetua, pertandingan ketiga. Tidak perlu buang waktu lagi. Pertandingan ketiga, aku akan menjaga arena asal bisa tahan satu jurusku apapun. Hasil sebelumnya aku beri dia kesempatan ikut kompetisi. Hanya 1 jurus. Anissa, aku pasti menang. Aku duluan. Tetua, kenapa harus bertindak keras? Biar aku jelaskan ke kalian. Aku datang memang untuk bubarkan geng besi kalian. Para pecundang hanya menambah beban. Aku nggak akan habisi kalian semua asal ada satu orang yang bisa nahan jurusku. Aku akan biarkan kalian hidup. Sangat keterlaluan. Aku akan hadapimu. Joni. Kita maju. Kita lawan dia. Lawan dia.
Ketua, kalian nggak apa-apa kan? Ketua nggak apa-apa kan? Geng besi hari ini bubar. Semua tanah dan harta kembalikan ke Gunung Biru. Kalian besok harus pergi dari sini. Berhenti! Hei Anissa, di geng besi kita masih ada yang belum maju. Kenapa mau pergi? Kamu juga ingin menantangku? Tentu saja bukan aku. Itu adikku Ratih, giliranmu. Aku tidak berani, Kak. Takut apa? Pukul dia. Dia saja. Orang tidak penting, aku hanya takut satu jariku bisa meremukannya. Dia tidak layak bertarung denganku. Tidak masalah. Silakan bertarung hidup mati urusan belakang. Tirta, kamu beneran kakak yang buruk. Dia kejam banget. Seluruh geng besi tidak mampu. Dan hari ini dikalahkan orang. Kita hancur. Geng besi sudah tidak ada. Aku nggak bisa biarkan kerja keras orang tuaku sia-sia. Ketua Anissa, Ratih dari geng besi datang menantang. Kamu beneran mau cari mati? Hari ini aku akan jadikan contoh agar seluruh Gunung Biru tahu akibat bagi mereka yang gak mampu. Kumpulkan energi, kendalikan tenaga. Jernihkan jiwa dan hati gapai kehampaan sejati. Tekun berlatih di tengah cobaan. Tekun berlatih di tengah cobaan. Buktikan kekuatan luar biasa. Buktikan kekuatan luar biasa. Kawat pukulan itu buat aku kehabisan nafas, energiku sudah habis. Harus segera dikumpulkan kembali. Ketua Anissa, apa aku dianggap tahan satu seranganmu? Ketua Anissa, katakan sesuatu. Dasar bodoh, dia kehabisan nafas karena pukulanmu dan berusaha alirkan energinya. Cepat pukul dia lagi, jangan biarkan dia pulih. Baik, aku mengerti, Kak. Aku menyerah. Ini Sialan, setelah aku pulih, aku pasti akan balas dendam. Kalau sebelum kesini aku tidak bertemu tetua sekte sesat dan bertarung sampai kehabisan energi, aku nggak akan biarkan kamu menang. Ternyata pendekar sakti yang bertarung di sini ternyata tetua Anissa. Oh, pantas saja. Pantas saja. Ya sudah, meski ini hasil curang, aku tetap mengakui Ratih. Juara pertama seleksi ini dapat kesempatan ikut kompetisi Gunung Biru. Terima kasih, Tetua. Ketua Anissa, hati-hati di jalan, kalau sempat datang mampir ya. Kak, aku menang. Ratih hari ini sangat berterima kasih padamu. Ini kewajibanku. Fajar, apa kamu lupa sesuatu? Hormat Ketua Sekte. Murid geng besi hormat pada ketua sekte. Murid geng besi hormat pada ketua sekte. Cepat berdiri. Terima kasih ketua sekte. Ratih. Johnny, panggil aku Ketua. Namaku tak pantas kamu panggil. Ketua. Geng besi, Ratih. Aku akan buat kalian terima akibat atas penghinaan ini. Ketua, ini perintah dari Gunung Biru kompetisi kali ini sementara aturannya diubah. Orang yang memenuhi syarat bisa memilih satu peserta skor, rata-rata kedua orang akan menjadi nilai akhir. Dasar sekte kita jauh tertinggal dibanding sekte lain, di mana kita cari pendekat sakti. Hal ini tidak bisa diubah lagi. Untuk sekarang kita minta ketua memilih satu orang lagi. Aku sudah punya pilihan. Haha, itu pasti Kak Joni. Selain Kak Joni, siapa yang punya kemampuan ini? Ratih. Ketua, menurutku, kalau kita bekerja sama pasti akan meraih peringkat yang bagus dan buat geng besi lebih berkembang. Aku nggak bilang mau memilih kamu.
Ketua, apa Anda mau memilih kami? Kita tidak sebanding dengan Kak Joni. Aku dan Ketua Hasan memang lebih kuat dari Joni, tapi menurut aturan kami tidak bisa ikut kompetisi. Aku juga tidak bilang suruh kalian mengikutiku. Lalu pilih siapa lagi? Di sini hanya ada kita. Kak Tirta sudah kembali ke sekte, dia juga memenuhi syarat. Ya, pilihanku memang kakakku. Ini Semuanya ketua beri perintah, semua yang hadir harus melewati depan cermin jiwa. Dulu tidak ada aturan ini. Ketua Anissa bertempur dengan sekte sesat dan terluka parah. Ketua sekte berikan cermin jiwa ini katanya bisa mencegah orang sekte sesat menyusup. Cermin ini, bagaimana bedakan orang sekte sesat? Ini cermin jiwa milik ketua jiwa sekte sesat tidak utuh, akan sulit bersembunyi di depan cermin ini. Selain itu, cermin ini juga bisa memunculkan kekuatan jiwa individu. Ini sangat hebat. Lumayan menarik. Aku coba dulu. pecundang beneran pecundang. Aku baru pertama kali melihat jiwa lemah yang cermin jiwa tidak bisa mendeteksinya. Rati, lihat jiwanya lemah sampai nggak ada peringkat. Masa orang ini ikut kompetisi Gunung Biru? Ini beneran buat. Ayo, permalukan. Ini. Gawat, kenapa rusak di tanganku? Cepat-cepat bawa pergi. Jangan kasih tahu siapapun. Ayo. Rati, aku tahu kamu terus menyalahkanku. Tapi lihat jiwanya beneran lemah. Sekarang bukan waktunya bersikap egois. Kita masih sempat ganti orang. Aku sudah buat keputusan, jangan bahas lagi. Memutuskan apa? Kamu suruh dia maju. Bukankah itu sama saja cari masalah? Gak kusangka masih bisa bertemu geng besi. Aku kira kalian bahkan gak bisa lewati seleksi. Kompetisi terakhir Gunung Biru beri waktu 3 tahun untuk hormati ketua kalian yang mati. Kenapa? Ketua Rati kali ini mau jadi tumbal. Ini beneran gua terharu. Hanya ada kalian si bocah ingusan? Mana Fajar dan Hasan? Oh, apa karena tahu kalian akan kalah jadi gak berani datang? Jangan meremehkan orang. Kali ini geng besi pasti juara 1. Geng besi akan mengirim siapa untuk bertanding? Oh, Ketua Rati beruntung kemarin menang melawan Ketua Anissa yang cedera. Tapi masih ada satu orang lagi. Yang satunya Lagi tentu saja kakakku. Dia si Tirta yang ilmu bela dirinya hancur. Siap. Jangan meremehkan orang. Kalian bahkan tidak ada apa-apanya dibanding kakakku. ku dengar jiwa Tirta lemah sampai cermin jiwa aja tidak bisa mendeteksinya. Aku ingin lihat kemampuannya sehebat apa. Kamu hormat Ketua Anissa. Kompetisi ini diadakan di arena 2 lawan 2 dan diberi waktu 15 menit. Makin cepat menang, nilainya makin tinggi. Pertandingan pertama Tirta dari geng besi lawan Bisma dari sekte Intan. Tunjukkan kemampuanmu. Gak apa-apa, lihat saja. Kamu sial bertemu aku. Matilah. Wah, lihatlah si Tirta ini kelihatannya cukup menakutkan. Si Bisma itu lagi ngapain? Kenapa tidak menerima tantangan? Berani mempermainkanku. Aku menyerah. Aku menyerah, aku menyerah. Sialan kamu!
Aku menyerah, aku menyerah. Kak, kamu sudah berusaha keras. Kenapa kamu berani menyerah? Pergi sana. Lumayan emosian juga. Ini karena aku terlalu kuat, anak itu mudah takut dan linglung. Kalau enggak, pasti dia menyerah duluan. Kenapa kamu nggak bertahan? Kenapa nggak lanjut bertarung? Aku tidak sebodoh kamu, ilmu bela diriku sudah hancur, kami akan saling memukul. Kamu pecundang. Berikutnya Rati melawan si Gari. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Tirta dari geng besi menyerah lagi. Pertandingan hari ini selesai di sini. Dilanjutkan besok. Aku! Sialat! Johnny, kamu ngapain? Tirta, kamu ini perusak. Aku akan beri kamu pelajaran untuk melampiaskan emosiku. Aku! Bagaimanapun juga aku percaya kakakku hari ini. Selama ada aku, nggak ada yang boleh sakiti dia. Aku! Ayo pulang. Dasar sialan, kamu masih... Ah! Geng besiku! Meskipun Tirta menyerah 4 kali dan skornya 0, tapi kemampuan Ratih beneran hebat. Ternyata menang semua. Geng besi malah ada di puncak dengan bantuannya. Geng besi ini beneran sangat mengganggu. Gak bisa, aku harus cari cara usir mereka dari Gunung Biru. Asal mereka diusir dari Gunung Biru, aku baru bisa secara terbuka habisi mereka. Begitu terburu-buru, dasar gak sopan. Saya baru selesai meletakkan cermin jiwa. Aku tanya, sebenarnya sekuat apa kekuatan jiwa Ratih dari geng besi? Ratih itu masih muda tapi kekuatan jiwanya hanya tingkat menengah. Sekuat apapun kekuatan si Ratih, kekuatan jiwanya hanya tingkat menengah. Aku akan buat dia bertarung di formasi pemanggil jiwa. Aku pasti akan habisi kamu. Pertandingan hari ini akan diadakan di formasi pemanggil jiwa. Apapun peringkat kemarin, peringkat hari ini adalah peringkat akhir. Ini jelas-jelas menargetkan kita. Ini semua salahmu yang gak berguna, kamu masih berani tertawa. Kamu tahu apa? Formasi ini bisa membantuku memulihkan jiwa. Ketua Anissa, kenapa tiba-tiba ubah aturan pertandingan? Para ketua, mohon beri keadilan. Ini tidak adil buat geng besi. Ketua Ratih kita sebagai sekte di bawah Gunung Biru, semua harus mengikuti atasan, ikuti perintah saja. Benar, semua sekte harus mengikuti arahan dari Ketua Anissa. Geng besi tidak terima. Di Gunung Biru melatih tubuh dan jiwa murid yang terpilih. Tubuh dan jiwa harus yang terbaik. Hari ini yang diuji adalah kekuatan jiwa. Jika geng besi merasa jiwa kalian tidak sebaik orang lain, maka bisa menyerah. Kamu... Peserta yang ikut serta, silakan masuk. Yang nggak mau, segera pergi dari tempat ini. Kamu... Dia punya rencana, kita juga punya cara, kita hadapi saja. Kak, kekuatan jiwaku hanya peringkat menengah, jiwamu lemah. Sampai cermin jiwa nggak bisa deteksi. Awalnya aku mau ajakmu ikut pertandingan agar kita berdua bisa dikenal. Tapi sekarang... Aku bilang kita pasti menang. Kamu percaya? Aku Okta dari Sekte Gunung Salju patuh pada aturan pertandingan Tetua Anissa aku duluan. Aku Bisma dari Sekte Intan patuh pada aturan Tetua Anissa. Saya Berlin patuh pada aturan Tetua Anissa. Kak, begitu masuk formasi ini, aku merasa sangat lemah. Bahkan tinggi badanku berkurang, Kak. Kak! Kak! Kamu kenapa, Kak? Kak! Kak!
Gak kusangka jiwa Tirta ini lemah sampai tidak bisa kendalikan tubuhnya sendiri dan keluar. Tirta ini pembawa sial. Kamu kenapa, Kak? Pecundang. Ketua Rati. Besok aku mau kalian mengepung geng besi di dalam formasi pemanggil jiwa. Jangan biarkan Rati dan kakaknya selamat. Mengerti tidak? Mengerti. Suara itu dari tempat kompetisi. Gawat, rasakan ini. Rasakan jurus terapak Buddha yang sudah meningkat. Dasar bocah ingusan! Beraninya sakiti adikku. Guru? Sesepuh. Itu Poro. Kakak, kamu gimana, Kak? Cepat sadar, jangan nakutin aku, Kak. Cundang ini apa? Karena terlalu lemah sampai jiwanya lenyap. Kak, cepat sadar, Kak. Aduh, adikku bodoh dasar. Aku baru pergi sebentar buka sampai pucat pasti dasar. Aku datang, jangan panik. Apa ini? Ini adalah jiwa besar yang ada di dalam formasi. Tak disangka dia mampu hancurkan formasi pemanggil jiwa. Gunung Biru sejak kapan ada pendekar sehebat itu? Belakangan ini ada pergerakan aneh di luar sekte. Mungkin itu pertarungan pendekar sakti. Mungkin orang itu pendekar sakti dari luar sekte. Apa aku bisa mendekatinya? Siapakah senior yang datang hari ini? Kenapa mengunjungi Gunung Biru? Aku nggak apa-apa. Tirta, kok bisa kamu? Jiwa ini, apa beneran milik pecundang itu? Itu memang aku. Kak, kamu nggak apa-apa? Tapi menjauh darinya. Apa orang ini beneran Tirta? Menurutku, itu jiwa gentayangan yang merampas raga. Jonik, kamu bilang orang ini merampas jiwa? Jawab, tetua aku dan Tirta tumbuh besar bersama. Sejak lahir, ilmu bela dirinya sudah hancur, tidak bisa berlatih. Seharusnya nggak punya jiwa sekuat itu. Joni, jangan asal bicara. Aku nggak mungkin nggak mengenali kakakku. Rati, kamu pikirkan dulu Tirta ini pernah terpuruk sampai diusir dari sekte. Bahkan geng besi juga hampir diusir dari Gunung Biru. Kalau dia beneran hebat, kenapa tidak bertindak lebih awal? Dulu aku dengar tetua sekte sesat bisa merampas tubuh orang mati. Menurutku, Tirta ini dirasuki oleh orang sekte sesat saat mengembara di luar. Gak peduli Tirta ini manusia apa hantu. Aku kemarin sudah menyinggungnya. Kalau dia beneran pendekar sakti, aku mana mungkin selamat. Lebih baik menuduhnya mata-mata sekte sesat. Biar semua orang menyerangnya. Semuanya dengarkan perintah. Tirta ini asal-usulnya tidak jelas, cepat tangkap dia. Baik. Berhenti. Rati, kamu mau bermusuhan dengan Gunung Biru dan bermusuhan dengan semua orang? Rati, kamu tidak dengar kata tetua Anissa. Tetua Anissa sangat berpengalaman, tidak mungkin salah bicara. Cepat minggir. Kalau dipikirkan, sejak pulang dari kaki gunung, kakak sudah tidak seperti dulu. Apa dia beneran bukan kakakku?
Kalau gitu, aku jujur saja. Dulu, kalau bukan karena ingin menjilat orang tuamu yang umurnya pendek, apa aku akan lihat kamu? Alasanku membiarkanmu hidup hanya karena kurang satu teman tidur saja. Tirta, berani kamu pukul aku. Kenapa kalau aku pukul, memukulmu malah kotori tanganku sialan? Sujud dan minta maaf pada adikku. Tidak, kekuatanku meningkat pesat, harusnya kakak yang berikan tenaganya padaku. Geng besi hampir diusir juga, dia yang bimbing aku. Kalau dia bukan kakakku, kenapa dia melakukan ini? Bagaimanapun juga, aku nggak bisa lihat dia ditindas orang. Tidak, aku percaya kakakku. Siapa berani sentuh dia berarti bermusuhan denganku. Aku. Beneran sekelompok orang bodoh. Sesepuh berdiri di depan kalian juga nggak bisa kenali. Pandangan adikku memang jeli. Tidak sia-sia aku bimbing dia. Kalau begitu jangan salahkan aku yang bertindak kasar. Cepat tangkap mereka berdua. Berhenti! Akhirnya datang. Cicit murid Hasan menyambut kembalinya sesepuh. Sesepuh? Ayah, kamu bilang dia adalah sesepuh. Benar. Sesepuh sekte ini, Irawan 7 hari lalu mulai bertambah. Sekarang hampir naik ke surga. Aura begitu kuat sepertinya kesaktiannya sudah sempurna. Ayah, kamu tidak salah. Orang ini jelas murid dari bawah Gunung Biru. Mana bisa disamakan dengan sesepuh? Ini Guru. Saya belakangan ini sibuk dengan kompetisi Gunung Biru lama tidak datang beri hormat. Hari ini saya sengaja membawa arak sebagai permintaan maaf. Ini tempat sesepuh Irawan untuk berlatih. Jangan sebut urusan duniawi sekte lain di sini, itu akan mengotori tempat suci ini. Benar juga. Meski aku hanya beberapa kali berjumpa sesepuh. Tapi seingatku, sesepuh punya aura dewa dan bijaksana. Sedangkan orang ini penampilannya berantakan, gak punya aura sesepuh. Dan saat aku mengantar arak sesepuh sedang dalam pengasingan, apa mungkin aku yang keliru? Ayah, jika dia sesepuh Gunung Biru, kenapa tidak muncul dengan percaya diri? Malah lakukan hal mencurigakan. Masuk akal. Tubuh abadi sesepuh harusnya beristirahat di dalam gua. Saat sepenting ini nggak boleh ada kesalahan apapun. Semuanya cepat tangkap dia. Arjuna kami ini beneran keturunan yang durhaka. Nada bicara ini, kalau dia beneran sesepuh, bukankah aku bisa dalam masalah besar? Tunggu. Lebih baik segera singkirkan orang ini. Sekte kita punya cermin jiwa. Jiwa sekte sesat tidak utuh di hadapan cermin ini pasti akan ketahuan. Benar, tadi kita sudah lewati cermin jiwa-jiwa kakak sangat lemah sampai tidak bisa dideteksi cermin jiwa. Mana mungkin dia orang sekte sesat? Aduh, dasar bodoh. Kamu sangat meremehkan kakakmu? Kak, situasinya genting, kita harus selamatkan diri dulu. Sekte sesat itu licik. Siapa yang tahu mereka pakai cara licik apa buat mengelabui kita? Kekuatan sebesar itu mana mungkin jiwanya lemah? Siapa yang percaya? Sudah jangan bertengkar. Bawa cermin jiwa ke sini, sekali lihat akan tahu. Pengawal, segera bawa cermin jiwa ke sini. Ketua cermin jiwa pecah. Apa? Pecah? Kenapa bisa pecah? Cermin jiwa sangat berharga di sekte. Pasti mata-mata sekte sesat yang rusak cermin jiwa agar bisa menyusup ke sini. Kenapa bisa pecah? Mohon ketua maafkan kelalaian saya, cermin jiwa itu hancur setelah dilewati oleh Tirta. Apa? Pecah. Ini belum pernah terjadi. Ini pusaka penting dari sekte kita yang dibuat oleh leluhur. Ini nggak mungkin bisa hancur semudah itu. Ini beneran mustahil. Ini pasti ada hubungannya sama Tirta. Ketua, seingatku saat sesepuh buat cermin ini, cerminnya pernah pecah sekali. Apa maksudmu?
Saat itu tetua sekte sesat mau menyusup ke Gunung Biru. Dan buat cermin jiwa pecah. Untungnya sesepuh turun tangan jadi sekte sesat tidak berhasil. Jika begitu bukankah... Ayah, buktinya sudah jelas. Pasti orang sekte sesat tahu sesepuh akan keluar dari pengasingan, lalu menyamar jadi murid untuk menghalangi. Kita harus kerja keras sekuat tenaga untuk tangkap dia. Masuk akal, ayo, tangkap mata-mata sekte sesat ini. Arjuna, aku ini... Kakakku bukan mata-mata sekte sesat, dia adalah kakak kandungku. Mohon ketua sekte beri keadilan. Rati, jangan keras kepala lagi. Bukti sudah jelas di depan mata masih mau mengelak. Kalau begitu kalian mati saja, semuanya serang. Arjuna, buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Ayah jangan tertipu oleh mata-mata sekte sesat. Di saat seperti ini, kita tidak boleh ragu. Kenapa diam saja? Cepat tangkap. Kak, aku akan lindungi kamu. Tubuh ini sangat membatasiku. Kalau begitu satu-satunya cara adalah, Ratik, kamu bertarung saja. Dengarkan perintahku. Energi ke seluruh tubuh menembus kekuatan dahsyat. Aku sudah celakai guru. Mana mungkin dia hidup kembali? Aku berlatih untuk naik ke surga selama 7 hari. Kalau dalam 7 hari tidak bangun, kamu harus bakar tubuh ini. Kalau tidak, aku akan menjadi gila dan akibatnya tak terbayangkan. Baik. Usiamu sudah ratusan tahun, kurangi minum arak. Tidak boleh minum arak. Dengar tidak? Baiklah. Benar urus hal penting dulu. Pasti. Ini hari keberapa? Apa aku lupa? Sudah 7 hari, aku akan bangunkan guru. Guru, kenapa kamu pergi? Kamu tinggalkan muridmu. Gimana aku bisa hidup? Guru. Ini lonceng bagian guru, hanya guru yang bisa membunyikannya. Jadi, yang tadi itu... Iblis ini sangat hebat. Lapor ketua, kekuatan iblis ini sangat hebat takutnya. Kita tidak bisa menaklukkannya. Sekarang hanya meminta sesepuh turun tangan baru bisa menangkap orang ini. Sesepuh masih dalam pengasingan tidak boleh diganggu. Kalau begitu minta tetua Dodi untuk menangkap iblis ini. Guru Dodi, dia sedang jaga sesepuh. Bagaimana ini? Orang ini merampas raga. Meski jiwanya sangat kuat, tapi tubuhnya sangat lemah. Tidak punya tenaga dalam. Menurutku, jika menyerang tubuhnya, sekuat apapun dia tetap tidak berdaya. Aku ingat saat sesepuh meditasi untuk kepentingan sekte, dia pernah meninggalkan artefak yang bernama lonceng emas. Apa itu lonceng emas? Api dari lonceng ini dibuat dari darah sesepuh. Awalnya sesepuh pakai ini untuk bentuk tulang dan otot. Jika sekte sesat merampas raga, mereka akan hancur setelah kena api itu. Tapi iblis ini jiwanya sangat kuat. Tidak masalah meski jiwanya kuat selama tubuhnya masih tubuh manusia.
Kalau terperangkap di lonceng emas, jiwa dan raganya akan hancur menjadi abu dan tidak bisa bangkit lagi. Baguslah. Tubuh Tirta sangat lemah dan lonceng emas ini bisa kalahkan dia. Lonceng ini tidak mengenal lawan atau kawan manusia atau iblis. Kalau masuk pasti mati. Artefak sakti ini bahkan bisa membakar iblis kita berdua dengan tubuh. Ini mana bisa menahannya? Kak, ayo kita kabur. Adikku, kamu coba lihat baik-baik. Kita sudah terkepung. Mana mungkin bisa lolos? Jadi kita hanya bisa menunggu mati? Tentu saja tidak. Kita bisa bertarung dan menerobos. Kak, aku tahu kamu dapat kesempatan dan tidak seperti dulu. Tapi meski kamu bisa kalahkan Ketua Arjuna dan bisa lawan Guru Dodi. Tapi sesepuh Gunung Biru adalah dewa terkuat di dunia. Kalau kita menyinggungnya, di dunia ini mana ada tempat lagi untuk kita berdua? Sejujurnya kakakmu ini sesepuh Gunung Biru. Kak, sudah seperti ini kamu jangan bercanda lagi. Aku tidak bercanda, aku bicara sebenarnya. Kak, tidak bisa. Aku harus memohon pada ketua. Lagi pula orang tua kita mati demi sekte. Kalau ketua mengingat masa lalu, mungkin bisa beri kita keringanan. Jangan memohon. Adik sesepuh Gunung Biru, gak perlu memohon pada siapapun. Kak, sudah hampir mati. Masih keras kepala. Kulihat kamu gak akan menyerah. Rati, dia bukan kakakmu. Jangan terus melindunginya. Dia akan celakai kamu. Ketua orang tua mereka mati demi sekte dan sangat setia. Rati hanya tertipu sama orang sekte sesat. Semoga setelah Tirta dihukum, Anda bisa ampuni Rati. Kalau dia nekat melawan sekte, tak ada yang bisa selamatkan dia. Rati, jangan lindungi dia lagi. Belum terlambat untuk berubah pikiran. Sejak orang tua kami tiada, kami berdua terus dihina dan ditindas. Kakakku, meski ilmu bela dirinya hancur dan gak ada tenaga dalam, dia selalu melindungiku. Hari ini aku tak akan izinkan siapapun menyakiti dia. Kak, kamu gak punya tenaga dalam. Kenapa mau lawan Kak Joni? Hubungan saudara yang mengharukan. Kalau begitu jangan salahkan aku, tak kenal ampun. Kak! Rati! Lepaskan aku, Johnny, lepaskan aku. Aku cari. Jangan gegabah, dia bukan kakakmu. Dan jangan lupa kamu itu ketua geng besi. Kalau kamu mati, seluruh geng besi akan diusir dari Gunung Biru. Berhasil ditangkap. Habislah. Bagus, sekarang dia pasti mati. Kali ini pasti bisa menaklukkannya. Kalian jangan mendekati lonceng emas ini. Dalam waktu 15 menit orang ini akan musnah dan jadi abu. Aneh sekali api mistis ini begitu ganas. Kenapa iblis ini bisa duduk dengan tenang? Keturunan bodoh. Untuk niat jahatnya menghasilkan hal baik, api misterius ini sangat langka dan bisa buat orang hancur jadi abu. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa membentuk tenaga dalam dan ilmu bela diri. Aku lagi pikirkan cara membuang tubuh tak berguna ini. Ini kesempatan untuk bentuk ulang tubuhku. Ayah sudah hampir 15 menit. Bukannya kamu bilang Tirta pasti akan mati? Apa? Bahkan lonceng emas nggak bisa taklukkan dia. Kalau begini kita hanya bisa minta bantuan Guru Dodi. Apa kamu masih hidup? Ternyata artefak leluhur memang lebih hebat. Ternyata Tirta ini beneran iblis yang merampas raga. Lepaskan aku, Johnny, lepaskan aku. Aku mau cari kakakku. Rati, sadarlah. Tirta sudah mati. Sudah mati? Benar, dia sudah mati. Dan dia bukan kakakmu Tirta. Kakakmu Tirta sudah tiada. Sudah mati sejak diusir dari sekte. Sekarang yang kembali hanya iblis yang merampas raga. Ketua menghukumnya, harusnya kamu senang. Omong kosong. Johnny, kakakku gak mungkin mati. Dia pasti kakakku. Johnny, apa kamu lupa? Kalau bukan karena kakakku, kita tak mungkin menang kompetisi. Apa?
Maksudmu geng besi bersekongkol dengan iblis? Karena iblis sekte sesat sudah mati, lonceng emas ini akan kuambil kembali. Ayah, tunggu dulu. Kemarin di kompetisi Gunung Biru, Ratih ini mengalahkan aku. Aku curiga iblis sekte sesat ini yang beri dia kekuatan. Takutnya semua geng besi punya hubungan dengan iblis sekte sesat itu. Kamu mau balas dendam pribadi dan memfitnah orang. Kalian bersikeras lindungi iblis sekte sesat, jadi jangan salahkan aku bertindak kejam semuanya. Tangkap semua anggota geng besi, masukkan ke dalam lonceng emas ini dan hancurkan. Ketua Anita, apa kamu tidak peduli dengan nyawa manusia? Kalian sendiri yang mengatakannya, tidak bisa dianggap aku memfitnah kalian. Ketua Arjuna Ratin sendiri yang temukan iblis sekte sesat itu, kita semua tidak terlibat. Joni, kakakku yang buat kita menang kompetisi. Terus apa kalau nggak ada kalian berdua? Aku sendiri juga bisa menang kompetisi. Kamu... Dulu, aku salah menilaimu. Untung geng besi masih tahu diri. Kenapa dia masih hidup? Ini tidak mungkin. Jangan biarkan dia merusak rencana kita. Kakak, Bahaya! Ini api misterius. Kenapa bisa? kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kak, kamu tidak mati? Tentu saja aku nggak akan mati semudah itu. Ketua Arjuna, karena kakakku bisa keluar lonceng emas dengan selamat. Apa ini bisa buktikan kalau dia bukan dari sekte sesat? Bahkan lonceng emas juga tidak bisa hancurkan iblis ini. Kenapa aku merasa iblis ini lebih seram dari sebelumnya? Ini gawat, harus panggil Guru Dodi. Kalian ikut aku. Kita harus tangkap penjahat ini. Serang! Ayo, bahkan kamu juga bukan lawannya. Habislah ini Ketua Raditya. Aduh, Guru Anda datang tepat waktu. Iblis sekte sesat ini dia hancurkan cermin jiwa dan juga lonceng emas. Saya tidak bisa kalahkan dia, Guru. Anda harus turun tangan tangkap dia. Ya, cepat bunuh dia. Ini lonceng batin sesepuh. Apakah? Dodi si murid durhaka, kamu gagalkan urusanku. Cepat berlutut dan minta maaf. Guru. Penyihir sihir apa yang kamu pakai? Sudah sampai begini. Kamu masih mau mengaku jadi sesepuh Gunung Biru? Iya. Dasar sialan. Kamu celakai aku. Yang di tangan guru itu lonceng batin. Itu hanya bisa bunyi karena sesepuh Gunung Biru. Orang ini jelas sesepuh Gunung Biru, Irawan. Sesepuh ini? Guru kamu sudah pulang. Aku sangat kaget. Ini salahku karena minum dan buat kesalahan jadi salah ingat waktu. Aku sudah pulang, gak usah nangis. Ingus dan air matamu basahi bajuku. Sesepuh. Saya tidak tahu diri. Saya tidak mengenali sesepuh. Dan dengar fitnah anakku, saya hampir buat kesalahan besar. Sesepuh, ampuni aku sesepuh. Dodi, Murid hadir. buat kesalahan karena mabuk, meski tidak sengaja tapi hampir sebabkan bencana besar. Kamu akan dihukum kurungan 3 bulan dan berhenti minum 10 tahun. Kamu keberatan? Berhenti minum? Ini... Murid tidak keberatan. Arjuna, Hadir. meski tertipu oleh orang jahat, tapi karena kamu peduli dengan sekte, hukumanmu diringankan. Kamu dan Dodi sama dikurung 3 bulan. Terima kasih, sesepuh. Soal Anissa, karena ada niat jahat, terus menjebak sesama murid, dan salah gunakan jabatan, maka kekuatanmu dicabut dan dikeluarkan dari sekte. Dilarang menginjakkan kaki di Gunung Biru. Lalu Joni, Sesepuh, saya tahu salah saya ini bodoh dan sombong. Mohon tetua ampuni nyawaku. kamu dihukum 10 tahun kurungan. Perbaiki sifatmu dengan baik. Terima kasih sesepuh. Geng Besi mengalahkan Anissa,
dan memenangkan kompetisi ini. Kenapa bengong di sini? Ayo pulang. Kamu itu sesepuh, lalu mana kakakku? Aduh, kita bahas nanti, ayo. Sesepuh. Aduh, rumah mewah dan megah tak sebaik rumah geng besi. Beberapa waktu tinggal di sini, harus pindah kembali ke gua. Aku masih belum terbiasa. Tapi sekarang belum saatnya aku pulang. Ada satu hal. Kak, sejak kapan kamu jadi sesepuh? Kakakmu, aku... Kak, apa kamu lagi ada masalah? Aku keluargamu, kamu bisa cerita padaku. Nah, Oh, sebenarnya aku bukan kakakmu. Aku sesepuh Gunung Biru, Irawan. Kak, jangan bercanda lagi. Masa aku nggak kenal kamu? Di hari aku melewati cobaan, tubuhku tidak sengaja dibakar Dodi karena mendesak aku terpaksa pinjam tubuh kakakmu. Syukurlah masih sempat. Kenapa suaraku berubah? Gak apa-apa. Yang penting tubuh ini selamat. Aku harus turun dulu. Hei. Ternyata ini tubuh gak berguna yang ilmu bela dirinya hancur. Aku sesepuh Gunung Biru yang agung dewa terbaik di dunia ini. Bagaimana aku bisa pakai semua kemampuanku? Kamu bukan kakakku. Kamu itu sesepuh Gunung Biru. Lalu, di mana kakakku? Dia sudah meninggal. Kak, kamu jangan bohongi aku. Aku tahu kamu yang beri aku kekuatan, makanya aku bisa kalahkan Anissa. Kalau kamu bukan kakakku, kenapa kamu begitu baik padaku? Sejak kecil aku bertapa di Gunung Biru. Tak punya orang tua juga tak punya saudara. Aku hanya punya murid nakal yang seperti anak kecil. Lihat kamu juga tak punya saudara. Dan tanpa sadar, perlakukan kamu seperti adikku sendiri. Jadi selama ini kamu membohongiku? Kamu lihat aku kayak orang bodoh panggil kamu kakak, jadi kamu senang ya? Kak, jangan mati, Kak. Kalau kamu mati, aku gimana? Siapa kakakmu? Kak, cepat turun. Aku akan mati. Kak, gimana kondisimu, Kak? Kamu nggak apa-apa kan, Kak? Kak, jangan mati. Rencana pengenal ini untuk murid bawahan dari Gunung Biru. Seingatku sekte ini didirikan sama salah satu muridku 100 tahun lalu. Ayo pulang kemana? Ayo, Kak, kita pulang. Sakit. Sudah aku bilang aku bukan kakakmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Kak, aku tahu kamu takut menggangguku. Tenang saja, aku nggak akan meninggalkanmu. Ayo. Baik. Bukan kamu. Kamu jangan bohongi aku. Rati. Gawat. Jangan sampai dia dalam bahaya. Kak! Gunung Biru sangat bagus. Di dunia ini masih ada tempat yang lebih indah. Ayah dan ibu pernah ceritakan sebuah tempat. Di sana ada puncak dan batu yang unik, awannya juga banyak. Katanya setelah lihat gunung ini akan terpesona. Setelah aku selesaikan wasiat orang tua dan bangkitkan geng besi, kita akan berkelana dan ke tempat yang pernah dilalui mereka. Kita sudah sepakat ya, kemanapun kakak pergi harus ajakku. Jangan tinggalkan aku. Tentu saja kakak akan selalu di sisimu. Sebenarnya kamu di mana? Kenapa kamu tega tinggalkan aku? Sudah aku bilang aku bukan kakakmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Kak, aku tahu kamu takut menggangguku. Tenang saja, aku nggak akan meninggalkanmu. Tirta, kamu berani pukulku. Kenapa kalau pukul kamu malah kotori tanganku. Sialan sujud dan minta maaf pada adikku.
Kamu ini boleh benci dan marah ke aku, tapi roh kakakmu di surga pasti nggak mau lihat kamu sedih sendirian. Kamu tabah ya. Kamu harus jaga diri sendiri. Sudah. Di luar dingin banget. Kalau belum puas nangis, pulang dulu baru nangis. Sepuh, aku ingin tahu apa penyebab kakakku mati. Ada yang menaruh racun penghancur tulang di mangkuk kakakmu. Racun penghancur tulang, apa itu? Obat ini secara perlahan merusak tenaga dalam dan buat dia jadi lumpuh. Gak mungkin kakakku baik ke semua orang. Siapa yang tega celakai dia? Tenang saja. Aku pasti akan cari orang itu dan beri keadilan untuk kakakmu. Tapi obat ini tak berwarna dan tak berbau. Ini pasti perbuatan orang terdekat. Di sisi kakakmu, ada siapa saja yang bisa akses makanan dan minumannya. Sejak kekuatan kakakku hancur, dia mengurung diri di rumah dan tak punya teman dekat. Lalu, kalau sebelum itu, Aku ingat dia dulu bertunangan dengan Nona Yulia dari keluarga Kusuma. Keluarga Kusuma dan Bakti berteman lama. Pertunangan itu diatur orang tuaku dan tetua keluarga Kusuma saat masih hidup. Kakakku dan Nona Yulia itu teman masa kecil dan sangat dekat. Mereka sering latihan bela diri bersama. mungkinkah dia yang celakai kakakmu? Tidak mungkin. Mereka saling mencintai, mustahil dia celakai kakakku. Di dunia bela diri hukum rimba berlaku. Aku takut keluarga Kusuma remehin keluargamu setelah orang tua kalian mati. Kalau memang remehin, kita kan bisa langsung batalin pertunangan. Kenapa harus buat kakakku lumpuh? Bangsawan sangat jaga nama baik. Aku takut keluarga Kusuma itu kejam. Demi nama baik, mereka mau lumpuhkan kakakmu biar dia yang batalin pertunangan. Coba pikirkan lagi. Apa ada tanda mencurigakan saat kakakmu bersama Nona Yulia? Aku pikirkan dulu. Tirta. Aku ingat kakakku pernah pergi berburu dengan Nona Yulia dan bertemu siluman gunung kakakku yang selamatkan dia. Kakakku juga terluka Yulis yang buat obat untuk kakakku. Racun penghancur tulang ini sulit didapat. Ini nggak bisa didapat sekte kecil. Kalau ini perbuatan keluarga Kusuma, di belakang mereka pasti ada orang hebat. Begini, kamu tulis surat untuk keluarga Kusuma dengan nama ketua geng besi. Tulis saja. Kakakmu Tirta mengalami perubahan besar yang rusak mental dan jiwanya. Ini masalah serius. Keluarga Kusuma diundang untuk melihat. Aku akan selidiki keluarga Kusuma. Lalu gimana kalau bukan perbuatan keluarga Kusuma? Kalau bukan, lagian aku bukan kakak kandungmu. Juga nggak boleh halangi anak orang lain. Ini juga kesempatan bicara terus terang dan batalkan perjodohan ini. Aku akan tulis surat buat keluarga Kusuma. Kenapa kamu gemetar? Kak, aku gugup. Jangan gugup, ada kakak di sini, nggak ada yang bisa sakiti kamu, pergilah. Kak, Dek, ada surat dari keluarga Bakti. Tubuh dan jiwa Tirta sudah rusak, memang jadi nggak berguna. dia ada dibahas soal batalin pertunangan? Gak ada, cuma mau bahas soal pernikahan. Sudah begini, Tirta ini masih punya niat jahat padamu dan gak mau batalin perjodohan. Dek, pernikahanmu dan Gani sudah dekat. Lebih baik kamu ke kediaman Bakti dan beresin urusan ini. Sekalian jelaskan ke si Tirta, biar dia tidak ganggu kamu lagi. Bukan, sejak kapan Rati jadi ketua? Seingatku bakatnya biasa saja. Tapi surat ini memang ditulis sama Ratih, si ketua baru geng besi. Biarkan seorang wanita jadi ketua geng besi ini kayaknya nggak ada orang lagi. Beneran memalukan. Gimanapun dia ketua, takut dia nanti cari gara-gara dan menambah masalah.
Buat apa takut? Jangan lupa kamu nikah sama keluarga Nugraha. Buat apa takut sama geng besi? Tapi keluarga kita yang langgar janji nikah dan berkhianat pada Padepokan Helan itu sekte besar. Aku takut demi nama baik mereka nggak mau membelaku. Begini saja Padepokan Helen sudah kirim orang buat lindungi kamu. Tuan itu dia ahli racun terbaik di dunia. Dulu, waktu latihan di Gunung Biru, bahkan sesepuh Gunung Biru juga hormat padanya. Kita suruh dia nyamar jadi pelayan untuk ikut kita pergi. Kalau keluarga Bakti nggak mau batalin pernikahan, biarkan tuan itu turun tangan, biar keluarga Bakti harus patuh. Baik. Keluarga Kusuma tiba. Kamu kenal mereka semua? Aku nggak pernah lihat yang berjenggot itu. Wajahnya agak familiar tapi penampilannya biasa saja. Nanti kita harus buat dia bertindak biar tahu kemampuannya. Ketua Rati. Halo semuanya, kalian pasti lelah. Silakan masuk. Hari ini mengundang kalian karena mau membicarakan pernikahan. Terus terang saja, tenaga dalam kakakku rusak dan gak bisa bela diri. Jadi hari ini aku ingin dengar pendapat kalian. Pendapat apa? Perjodohan ini awalnya kesepakatan orang tuamu dengan orang tua kami. Dulu diomongin baik-baik, sekarang orang tuamu kehilangan posisi ketua sekte. Kakakmu jadi orang cacat. Tolong bicara lebih sopan. Tolong bicara lebih sopan. Sopan? Berarti gimana pun aku ini lebih tua darimu. Ini caramu perlakukan aku. Kenapa? Sudah jadi ketua, kamu lupa tentang tata krama. Kamu! Nasib tak bisa ditebak. Apa maksud dari ucapan Ketua Sony? Keluarga Kusuma cuma punya satu anak gadis. Dia dibohongi keluargamu dan sia-siakan banyak waktu. Aku tidak berhak bicara. Apa maksudnya dibohongi? Ini jelas kecelakaan. Makanya hari ini mengundang kalian supaya urusan ini tidak terus tertunda. Kita mau tahu pendapat kalian tentang perjodohan ini. Tirta, sekarang kamu cuma orang cacat. Kalau mau adikku menikahimu, bukankah harus beri kompensasi? Oh, keluarga Kusuma mau kompensasi apa? Kamu boleh menikahi adikku, tapi geng besi akan jadi milik keluargaku dan menuruti perintahku. Mau geng besi turuti perintahmu? Mimpi saja. Cuman putri dari keluargaku semua perjodohan ini kita batalkan. Untung kamu tahu diri. Tunggu. Tidak masalah juga perjodohan ini. Tidak kita batalkan. Kak, kamu gila ya? Tirta, kamu mau menikahi adikku? Jangan harap. Itu kamu yang bilang. Jadi, kapan kita menikah? Perjodohan ini kita batalkan. Untung kamu tahu diri. Tunggu. Tidak masalah juga perjodohan ini. Tidak kita batalkan. Kak, kamu gila ya? Tirta, kamu mau menikahi adikku? Jangan harap. Itu kamu yang bilang. Jadi, kapan kita menikah? Kamu terus menunda waktu adikku dan buat keluarga Kusuma malu, kamu harus datang ke kediaman Kusuma Sujud dan minta maaf selama 3 hari 3 malam. Permintaan apa ini? Kamu ini mau menghina orang. Kenapa? Harga diri kamu penting dan harga diri adikku tidak. Kusarankan Ketua Rat batalkan perjodohan. Apa pentingnya orang cacat dibanding dengan geng besi? Kakakku gak cacat. Gak cacat? Tenaga dalamnya hancur, takutnya dia bahkan lebih rendah dari pelayan di rumah. Apa maksud ucapanmu? Tirta, ini adalah pelayan terendah keluarga Kusuma. Hari ini, kalau kamu bisa kalahkan dia, aku akan akui kamu gak cacat dan kamu boleh nikahi adikku. Baik. Kamu berani juga menerima. Aku sarankan lebih baik batalkan perjodohan saja biar gak menderita. Aku tidak mau. Aku mau lihat sehebat apa dia. Baik. Kenapa kamu tertawa? Aku sedang beri selamat karena kakakmu beruntung. Dia pelayan rendahan di rumahku. Bahkan orang biasa saja bisa kalahkan dia. Aku sarankan lebih baik batalkan perjodohan saja biar nggak menderita. Aku tidak mau. Aku mau lihat sehebat apa dia. Baik. Kenapa kamu tertawa? Aku sedang beri selamat karena kakakmu beruntung. Dia pelayan rendahan di rumahku. Bahkan orang biasa saja bisa kalahkan dia.
Kak. Gak apa-apa. Lihat saja ini. Orang ini bukan pelayan rendahan, melainkan tukang racun nomor 1 di dunia. Si ahli racun Hendra, dia adik seperguruanku. Apa? Dulu karena sakiti temannya, dia dikeluarkan dari sekte. Sejak itu dia hilang tanpa jejak. Gak kusangka dia bisa muncul di sini. Lalu kenapa dia menyamar jadi pelayan? Gak ada yang tahu, sangat mencurigakan. Kita akan tahu setelah bertarung. Kamu harus hati-hati. Racun biasa saja, keahlian rendahan gak bisa lukai aku. Ayo. Hendra, beri dia pelajaran. Kemampuan bertarung yang lumayan sayangnya, kamu hari ini pasti mati. Sebelum mati, kamu rasakan dulu jurus andalanku. Ini cakar beracun. Cakar beracun pasti bisa ambil nyawa orang dan gak pernah gagal. Biarkan saja mati ya sudah, biar nggak muncul masalah. Tidak perlu pakai cara berlebihan. Apa? Ini nggak mungkin. Bukankah orang ini sudah minum racun penghancur tulang? Kenapa bisa? Kamu bukan Tirta. Kenapa kalau bukan? Ternyata penipu yang menyamar. Gak usah dibahas. Tadi aku kurang waspada. Sekarang aku mau lihat kamu manusia atau hantu. Hendra si cakar beracun, ternyata memang kamu. Kamu kehormatan keluarga Nagraha ini bukannya ahli terhebat di zaman sekarang. Mana mungkin Tirta bisa mengimbangi serangannya? Ini nggak mungkin yang bisa taklukkan cakar beracun hanya beberapa orang. Kamu bukan Tirta, kamu sebenarnya siapa? Harusnya aku yang tanya kamu. Kamu itu bukan pelayan rendahan. Kamu Hendra si cakar beracun yang legendaris. Benar kan? Dasar kurang ajar. Awalnya aku hanya ingin memberimu pelajaran. Kalau sudah begini jangan salahkan aku jadi kejam. Ini. Kamu hebat. Bisa buatku sampai sejauh ini. Sayang sekali. Obat ini hasil riset 10 tahun yang kulakukan susah payah khusus untuk hancurkan tenaga dalam. Selain seniorku yang menggunakan api misterius untuk capai puncak, di dunia ini tak ada yang bisa menyembuhkannya. Benarkah? Kalau gitu biarkan seniormu yang memberimu pelajaran. Irawan, obat ini hasil riset 10 tahun yang kulakukan susah payah khusus untuk hancurkan tenaga dalam. Selain seniorku yang menggunakan api misterius untuk capai puncak, di dunia ini tak ada yang bisa menyembuhkan. Benarkah? Kalau gitu biarkan seniormu yang memberimu pelajaran. Irawan! Kamu mengenali seniormu ya? Kamu kembalikan padaku! Sudah selama ini, kamu masih nggak ada kemajuan. Hanya bisa pakai trik murahan yang tidak pantas. Bukannya kamu dalam pengasingan? Kenapa bisa di sini? Ini rumahku, aku bebas kemana saja. Justru aku belum tanya kamu, kenapa kamu bisa seperti ini? Irawan sesepuh Gunung Biru. Dulu, tangan beracun nomor 1 yang terkenal, sekarang hanya jadi pelayan rendahan bagi keluarga rendahan. Apa urusannya denganmu? Kamu mau aku menarik jiwamu, membakarnya di api untuk mendapat informasi, atau kamu sendiri yang mengaku? Sudahlah, aku akan bilang. Aku tak percaya keluarga Kusuma bisa membuatmu melayani mereka. Cepat katakan, ini perintah dari siapa? Keluarga Nugraha. Dulu aku diusir dari Gunung Biru. Mereka yang menampungku. Racun di tubuh Tirta itu, kamu yang kasih kan? Apa ketidakadilan kakakku akhirnya akan terungkap? Ini perintah dari siapa? Keluarga Nugraha. Dulu aku diusir dari Gunung Biru. Mereka yang menampungku. Racun di tubuh Tirta itu, kamu yang kasih kan?
Apa ketidakadilan kakakku akhirnya akan terungkap. Benar! Siapa yang suruhmu memberinya racun? Keluarga Kusuma atau keluarga Nugraha? Tuan Hendra! Aku sendiri. Dia tidak sengaja ganggu siluman yang aku pelihara dan menyinggungku. Dia hanya murid sekte kecil, kamu rela pakai serbuk penghancur tulangmu? Tepat katakan, kalau enggak, aku akan tarik jiwamu. Aku katakan, aku patuh pada putra keluarga Nugraha. Dia menyuruhku lindungi Nona Yulia soal racun juga atas perintahnya. Keluarga Kusuma. Kenapa kamu lindungi keluarga Kusuma? Karena Nona Yulia adalah calon istri pemimpin keluarga Nugraha. Apa? Soal meracuni Tirta, kamu dengar perintah dia. Artinya sejak awal dia punya hubungan gelap sama putra keluarga Nugraha? Benar. Yulia, kalau kamu gak cinta kakakku, kamu tinggal batalin perjodohan. Kenapa kamu tega menyakitinya? Membuatnya dikeluarkan dari sekte. Dan kehilangan nyawa. Aku hanya mau dia batalkan perjodohan, bukan mau celakai dia. Bukan mau celakai dia? Apa kamu tahu? Berarti ini juga salahmu. Geng besi juga menjilat orang berkuasa untuk kepentingan. Jika dibahas, kalian juga terlibat. Berarti, jangan basa-basi sama mereka. Karena mereka musuh, langsung tangani saja untuk tenangkan roh kakakmu di surga. Baik, Kak. Aku balas dendam untukmu. Kamu nggak boleh bunuhku. Kalau nggak keluarga Nugraha. Lakukan saja. Aku ingin lihat keluarga Nugraha, siapa yang berani datang ke sini. Mengingat hubungan kita dulu, maafkan aku dipaksa. Kamu meracuninya buat dia dihina semua orang. Kamu pernah pikirkan perasaannya? Kak, akhirnya aku balaskan dendammu. Jangan menangis. Masalah ini belum selesai. Sesepuh ketua sudah diselidiki. Bagaimana? Ini ulah keluarga Kusuma dan Nugraha siluman gunung yang menyerang Tuan Tirta juga diatur oleh Gani. Biar bisa beri Tuan Tirta racun agar setelah dia jadi cacat dia akan batalkan perjodohan supaya keluarga Kusuma tidak malu. Keluarga Nugraha melindungi pengkhianat, membiarkan anak buahnya berbuat jahat, dan membunuh murid sekte Gunung Biru. Kamu ke keluarga Nugraha dan sampaikan, dalam 3 minggu serahkan Dalang dan orang yang terlibat ke Gunung Biru untuk diadili. Jika berani melindunginya, mereka akan dapat akibatnya. Baik. Beneran seperti kata sesepuh. Jangan terburu-buru. Sudah balas dendam, beban hati pun selesai. Kakak sayang pada Nona Yulia. Setelah tahu tak bisa latihan lagi, dia tak pernah hubungi keluarga Kusuma. Tak disangka cinta mendalam ini malah jadi malapetaka. Meski dunia bela diri ada hukum rimba, tapi orang yang tak peduli nyawa suatu hari pasti akan dapat akibatnya. Kalau kakak di surga tahu ini, hatinya pasti hancur. Sesepuh terima kasih kalau bukan kamu. Kakakku. Gadis bodoh tak perlu berterima kasih. Lapor ketua utusan Gunung Biru sudah datang. Gunung Biru, persilakan. Baik. Ketua Kemal. Gunung Biru. Datang berkunjung ke sini. Ada urusan penting apa? Bawahan sektemu Hendra Narendat dan keluarga Kusuma di Gunung Biru bertindak seenaknya. Mereka meracuni murid geng besi. Beruntung sesepuh kita menaklukkannya. Tapi orang ini mengaku dia dikirim oleh anak ketua sekte. Apakah ini benar? Anak durhaka, apa kamu yang buat masalah? Ayah, saya hanya suruh dia pergi ke keluarga Kusuma. Sisanya saya sama sekali tidak tahu. Oh? Apa soal pertunangan Tuan Muda Gani dan Nona Yulia kamu juga tidak tahu? Aku datang kali ini atas perintah sesepuh. Dalam 3 hari keluarga Nugraha harus serahkan dalangnya. Kalau tidak, Anakku masih muda dan bodoh. Aku gagal mendidik anak dan tidak urus bawahan. Tolong Anda bantu sampaikan. Mohon sesepuh ke sini untuk berbincang. Saya akan adakan perjamuan. Anakku akan langsung minta maaf padanya. sesepuh Gunung Biru sangat sibuk tidak ada waktu.
Kalau begitu, maafkan aku tidak bisa serahkan anakku ke Ketua Arjuna. Kurang ajar, kamu! Keluarga Nugraha, setidaknya juga salah satu sekte yang terkenal. Apakah kalian tidak beri kami harga diri? Salah satu sekte terkenal? Jujur saja, sesepuh Gunung Biru bulan lalu baru naik menjadi dewa. Jika aku mengundangnya ke keluarga Nugraha itu tidak pantas. Maka silakan Anda sampaikan saja. Baik, aku sudah beritahu. Kamu jangan menyesal. Silakan. Ayah, Tirta itu adalah dewa. Kita mana bisa menanggungnya? Apakah aku akan mati? Tenang saja. Ayah akan melindungimu. Aku nggak takut dia datang. Hanya takut dia nggak datang. Aku menunggunya jadi dewa selama 500 tahun. Kesempatanku sudah datang. Si Kemal itu mengundangmu ke keluarga Nugraha. Keluarga Nugraha yang kecil ini dari mana dapat keberanian ini? Nggak masalah. Karena sudah mengundangku, aku mau pergi lihat apa yang mereka rencanakan. Sesepuh, aku juga mau ikut. Aku mau balas dendam kakakku. Baik, kita pergi bersama. Anakku bodoh sudah singgung sesepuh. Saya sebagai ayahnya di sini minta maaf untuknya. Orang yang harus kamu minta maaf itu orang lain dimaafkan atau tidak. Bukan aku yang tentukan. Aku yang bodoh ini. Kenapa lupakan Nona Ratih? Aku sudah bertapa bertahun-tahun. Baru punya satu keturunan. Tolong Nona Ratih bisa berbaik hati. Lepaskan anakku. Di dunia ini bukan hanya kamu yang punya kerabat dekat. Kamu memang hanya ada satu anak. Aku juga hanya punya satu kakak kandung. Dia sudah tiada. Apalagi Nona Ratih sudah menemukan keluarga baru. Kenapa tidak bisa mengerti aku? Lalu apakah kakakku harus mati sia-sia? Kemal, serahkan penyebab masalah. Aku tidak akan tuntut yang lain. Kalian berdua tidak berniat bicara baik-baik? Nyawa dibayar nyawa bukannya sudah sewajarnya. Meski itu anak tunggalmu, juga harus dihukum. Oi, apanya nyawa dibayar nyawa sudah wajar? Irawan, tak kusangka selama ini kamu masih begitu sombong dan tak berperasaan. Kalau begitu, jangan salahkan aku bertindak kejam. Apa yang kamu mau? Buka formasi. Kakak, Aku nggak apa-apa. Formasi ini mencurigakan. Jangan melawan. Tirta formasi ini adalah formasi pemindah jiwa yang disiapkan khusus untukmu selama 500 tahun. Hari ini, meski kamu dewa sekalipun, jangan harap bisa pergi. Kemal, apa yang kamu mau? Irawan, kamu punya tubuh dewa yang langka dalam 100 tahun. Selama ini, aku udah merebut banyak tubuh pendekar sakti. Tapi tak satu pun sesempurna dirimu. Apa maksudmu? Kemal, apa yang akan kamu lakukan? Lakukan apa? Apa kalian masih tidak mengerti? Tentu mau merampas raga supaya tubuh dewamu ini jadi milikku. Rampasan raga? Kemal, ini ilmu hitam. Bahkan jika kamu berhasil, nanti kamu juga kena karma dan jiwamu akan hancur. Karma? Aku hanya manusia biasa. Asalkan bisa jadi makhluk abadi. Buat apa takut sama karma? Kamu manusia biasa. Tidak menyangka kan? 500 tahun lalu, aku ke Gunung Biru untuk cari ilmu abadi. Kamu menolakku di depan gerbang. Bilang bakatku biasa saja, tidak bisa belajar ilmu abadi. Kenapa? Kenapa kalian bisa berada di atas, sedangkan aku hanya hidup beberapa puluh tahun? Jadi aku bertekad. Bahkan jika harus lenyap, aku pasti akan berhasil dalam ilmu abadi. Sudah banyak nyawa pendekar yang kurampas, aku baru bisa setara berhadapan denganmu. Ajaran sesat. Apa gunanya hidup sembunyi kayak tikus got? Aku lebih milih hidup belasan tahun lalu mati dengan terhormat. Tikus got? Apa kamu tahu selama ini aku pakai berbagai siasat, susah payah baru bisa duduk sebagai pemimpin keluarga Nugraha dan sejajar dengan kalian. Sejajar? Siapa mau sejajar samamu? Kamu cuma ketua keluarga Nugraha. Meski kamu kakakku, aku juga gak bakal hargainmu. Udah. Bicara sama orang munafik kayak gini, hanya buang-buang waktu. Aku paling benci orang kayak kalian pura-pura ngomongin hal yang sok suci. Sudahlah.
Bagaimanapun kalian pasti nggak bakal mengertiku. Tirta, hari ini tubuh dewa kamu pasti bakal kugunakan. Kemal, mending kamu berhenti. Kalau enggak, nanti kamu akan dapat akibatnya. Sudah begini, kamu masih saja sombong. Lihat saja kamu bisa bertahan sampai kapan. Malas nasihati orang keras kepala dan mau cari mati. Kamu keras kepala ya? Setelah aku merampas ragamu. Lihat saja apa kamu masih bisa sombong. Nah, Ayah, tolong jaga tubuhku dan tunggu sampai ritualku berhasil. Baik. Oh. Berhasil. Nak, cepat lepaskan aku. Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu ketawa? Irawan, matilah kamu. Apa yang terjadi? Kok bisa? Ayo, aku ada di depanmu. Kamu beneran kakakku. Ah, iya, aku memang kakakmu. Cuman ganti raga saja. Oh iya, aku lupa kasih tahu kamu. Tubuhmu itu dari awal memang lemah. Karena ada jiwaku baru bisa pakai 30% kekuatannya. Apa? Ayah, itu berarti benar. Sekarang di tubuhmu cuma bisa pakai 10% kekuatan saja. Ayah, habislah kita. Tidak. Aku tidak percaya. Aku sudah bilang padamu tindakanmu akan kena karma, tapi kamu tetap tidak percaya. Irawan, kamu penipu licik. Oh iya, tubuh ini tidak bisa kamu pakai selamanya. Apa maumu? Tentu saja untuk mengeluarkan jiwamu dan kembalikan ke pemiliknya. Tidak mungkin. Kenapa hasilnya bisa begini? Pergilah ke neraka dan renungkan. Ayah! Ayah! Mau kabur? Akhirnya, orang terakhir yang bunuh kakakku juga mati. Sudah, Dek. Semuanya selesai. Ayo kita pulang. Oh iya, aku mungkin perlu bertapa beberapa waktu. Kenapa? Ada masalah apa? Berapa lama? Utamanya aku masih perlu menyatu dengan tubuh ini. Sedangkan tubuh kakakmu lebih baik dia dikuburkan. Baik. Mulai sekarang kakakmu sudah beristirahat dengan tenang. Tempat bagus ini kasih dia saja. Kalau kamu merindukannya, bisa datang kapan saja. Sesepuh Anda nanti. Kenapa panggil aku sesepuh? Tadi mengaku aku itu kakakmu. Kamu tidak akui aku kakakmu. Bukan. Hanya wibawa sesepuh aku nggak berani hina. Kakakmu mulai sekarang dikuburkan dengan tenang. Kakak, ketidakadilanmu sudah aku cari tahu dengan jelas. Di alam baka kamu bisa dengan tenang. Semoga di kehidupan nanti kamu damai. Jangan bertemu orang jahat lagi. Kalau bukan karena sesepuh, kakakku mati tanpa alasan yang jelas. Tidak tahu kapan bisa balas dendam. Karena kasih sesepuh. Panggil sesepuh lagi. Baru saja sudah bilang kepadamu, aku akan melindungimu. Sekarang sudah memisahkan batas denganku. Kak. Begini dong, kamu sudah tidak punya keluarga. Aku di dunia ini juga tidak punya keluarga. Mulai sekarang aku akan panggil kamu kakak. Ah, tidak benar. Kamu panggil aku adik. Juga tidak benar. Pokoknya kamu panggil aku kakak saja. Baik. Itu, aku di dunia ini punya satu kakak lagi yang melindungiku. Ayo makan sate.